Pada episode 4 kemarin, Chaewon sebagai mata-mata dari mantan Presiden Lee Moon-gyu rupanya tidak sepenuhnya mengkhianati Jayu dari BF. Ia memang mendekati Jayu, namun semakin lama ia mulai jarang memberikan informasi kepada Lee Moon-gyu. Sementara, sang pengkhianat Kim Shin-gu tiba-tiba saja mati dan Jayu dituduh sebagai dalang di balik kematian Kim Shin-gu. Saat hendak menyelamatkan Jayu dari para pembunuh, Chaewon sempat tertembak. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini dia alur cerita drama Blood Free. Saat kejadian penembakan itu, rupanya Yongsil memberikan sinyal pada perusahaan BF jika Jayu sedang dalam bahaya. AI kantor BF bahkan memberikan data pantauan CCTV bagaimana peristiwa itu terjadi dan juga menghubungi pihak kepolisian, yang mana langsung bergerak menuju ke lokasi penembakan itu. Untung saja pihak keamanan datang tepat waktu meskipun pada saat itu Chaewon sudah tertembak. Mereka lantas membawa Chaewon ke ruang bawah kantor pusat BF alih-alih ke rumah sakit. Perlengkapan medis BF tentu lebih mumpuni. Dan di sana saat melakukan pemindaian pada tubuh Chaewon, jantung Chaewon sangat lemah sehingga meskipun mereka melakukan transfusi darah, kemungkinan Chaewon tidak akan selamat. Hong Se-ip yang akhirnya sehat dan sudah bisa kembali dari rumah sakit lalu datang ke bawah lab. Ia mengungkapkan jika Chaewon masih belum siap jika mereka ingin mencoba menyelamatkannya lewat metode budidaya seperti daging buatan yang dibuat oleh BF. Namun, Jayu yakin mereka pasti bisa. Ia akan menganggap penyelamatan Chaewon sebagai uji klinis pertama mereka yang akan berhasil. Sementara itu, Son Woo-jae yang berada di kantor polisi setelah peristiwa perampokan senjata itu kemudian mendapatkan kabar jika para perampok itulah yang telah menyerang Jayu. Mereka adalah gembong narkoba yang dikumpulkan oleh seseorang yang masih belum diketahui. Dan juga polisi juga memberitahukan jika ada korban dari penyerangan tersebut. Namun anehnya pihak BF belum mengkonfirmasi siapa korbannya. Singkat cerita, pengujian untuk menyelamatkan Chaewon pun dilaksanakan. Sayangnya ada penolakan imun yang membuat operasi tersebut bisa gagal. Ternyata penolakan itu terjadi karena Chaewon memiliki luka lama di telinganya. Jayu lalu memikirkan kemungkinan luka itu adalah luka dari ledakan yang pernah terjadi di barak dan luka itu tidak diobati secara intensif. Sementara saat ini, di dalam pikiran Chaewon, ia memikirkan saat putri dan istrinya pergi ke luar negeri. Ia lalu memikirkan ledakan yang ada di barak yang membuat rekan seperjuangannya tewas. Dan kemudian penyerangan yang terjadi hari ini. Lalu, tiba-tiba uji klinis itu pun berhasil. Tubuh Chaewon menerimanya dengan baik dan hasilnya luka tembak yang ada di tubuh Chaewon sembuh dengan sempurna. Pada saat itu, Hayden menghubungi Jayu karena pihak polisi datang untuk meminta keterangan. Hayden yang tidak punya akses ke lab bawah bingung siapa sebenarnya yang telah menjadi korban dan apa yang Jayu lakukan di bawah sana. Jayu kemudian memerintahkan pengacaranya itu untuk memberikan keterangan jika BF akan bekerja sama namun tidak sekarang. Setelah itu, Jayu pergi ke ruangan yang kosong dan ia memerintahkan Yongsil untuk tidak memperbolehkan siapapun yang masuk ke dalam. Karena sebenarnya Jayu sedari tadi sudah menahan dirinya sendiri dari gejala panik yang kembali ia rasakan. Peristiwa yang terjadi hari ini cukup membuat kepanikannya kembali menguasai dirinya hingga telinganya terus berdengung kencang. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kemudian Jayu kembali ke bawah untuk melihat keadaan Chaewon dan juga memutuskan untuk tidur di dalam lab bawah. Sementara Lee Moon-gyu semakin gelisah karena dari tadi Chaewon tidak bisa dihubungi dan berita nasional pun menyoroti peristiwa hari ini. Pelaku yang sekarang ditahan mengungkapkan jika mereka berhasil membawa kepala Jayu, maka mereka akan diberikan akses narkoba. Makanya mereka berlomba-lomba mengejar Jayu, CEO BF. Namun, sebagian masyarakat menganggap peristiwa tersebut hanyalah rencana dari Jayu sendiri untuk mendapatkan simpati publik atas tuduhan pembunuhan Kim Shin-gu. Pada saat itu, Son Woo-jae
menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya mengira ini adalah ulah putranya untuk menyingkirkan Chaewon mata-mata kakeknya, untuk melihat seberapa setianya Chaewon kepada Jayu. Namun, ayahnya salah. Meski ia tidak menyukai Chaewon, Son Woo-jae tidak mungkin membayar orang lain untuk menyingkirkan pengawal Jayu itu. 아니라고? 에이 아니죠 그럼. 저 이 나라 총리입니다. Keesokan harinya, Jayu kembali ke rumah Chaewon untuk memberikan Mansik, kucing peliharaan Chaewon, makan. Pada saat itu, Haeden yang masih belum tahu apa-apa mencari keberadaan Chaewon yang tidak hadir untuk mengawal Jayu. Sementara itu, Chaewon kini telah siuman. Onsan yang pada saat itu berjaga di lab tertidur dan tidak mengetahui jika Chaewon terbangun. Lalu kemudian, Chaewon melihat isi lab tersebut. Chaewon begitu terkejut melihat organ-organ manusia ada di dalam sana. Apa yang sebenarnya Jayu lakukan pada BF? Ia kemudian menghubungi Jayu. Jayu yang pada saat itu sedang beristirahat di rumah dikejutkan dengan telepon dari Chaewon. Jayu langsung menanyakan keadaan Chaewon dan apakah luka atau bekas operasinya masih sakit. Chaewon yang saat itu terkejut dengan apa yang ia lihat lalu bertanya apa ini alasan mengapa Jayu menyembunyikan lab ini dan takut jika pemerintah mengetahui isi lab tersebut, di mana BF juga membudidayakan organ manusia, dan apakah ia sembuh karena sudah dibudidaya oleh mereka. Makanya tidak ada luka dari bekas hasil operasi pengangkatan peluru yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pada saat itu Onsan akhirnya terbangun dan sadar Chaewon telah pergi. Ia lalu menyuruhnya untuk kembali karena perawatannya masih belum selesai dan Jayu akan menjelaskannya kepada Chaewon. Tapi Chaewon menolak dan kemudian ia langsung pergi dari lab tersebut. 그냥 가게 두면 어떡해? Di perjalanan, ponsel Chaewon bergetar. Getarannya menghasilkan suara ultrasonik yang membuat telinganya langsung berdengung kencang dan ia merasakan sakit. Suara ultrasonik sendiri artinya adalah suara frekuensi yang sangat tinggi di atas gelombang yang bisa didengar oleh manusia. Dan di sana, Chaewon menerima telepon dari Son Woo-jae. Awalnya ia mengira Chaewonlah korban penembakan penyerangan Jayu. Tapi ketika melihat Chaewon tidak kenapa-napa, ia kemudian curiga apa jangan-jangan Chaewon diapa-apakan di dalam lab BF. Chaewon tidak mau menjawab apa-apa karena Son Woo-jae bukan orang yang ia layani. Karena di sana ia tidak menjumpai Lee Myung-gyu, maka kemudian Chaewon berniat untuk pergi. Son Woo-jae lalu berucap jika Chaewon dan kakeknya hanya buang-buang waktu saja untuk mencari teroris lain pengoboman di barak. Sebenarnya memang Kirlah pelakunya dan tidak ada tersangka lain. Sebagai seorang tentara biasa, menurut Son Woo-jae, Chaewon tidak bisa membuka kembali kasus ini meskipun ia akhirnya mendapatkan pelaku aslinya. Chaewon pun berucap jika ia mendapatkan pelaku yang sebenarnya, apakah Son Woo-jae bersedia membuka kembali kasus ini? 그렇게 자신 있으면 증거. Lalu, mengapa ketua Son Woo ingin sekali mengambil BF dari tangan Jayu? Itu ternyata karena ia menginginkan tubuh yang selalu awet muda. Bahkan dengan serakahnya ia berkata jika ia ingin hidup selama-lamanya dengan tubuh yang baru. Sepertinya ketua Son Woo tahu jika perusahaan BF tidak hanya membudidayakan daging, namun juga organ manusia. Ia dan Son Woo-jae bahkan berencana menculik dan membedah Chaewon untuk mengetahui apakah Chaewon dibudidaya oleh Jayu atau tidak. 천천히 갈라요 우리. BF를 흡수할 때가 됐다는 걸 알게 됐지 않냐. Kemudian, Chaewon kembali ke BF dan di sana ia bertemu dengan Jayu yang sangat mengkhawatirkannya. Ia lalu menjelaskan kepada Chaewon apa yang mereka lakukan pada tubuh Chaewon. Mereka memberikan transfusi darah budidaya, menambahkan otot di lengan yang pecah, dan mentransplantasikan tulang rusuk Chaewon yang patah. Dan Chaewon tidak perlu khawatir karena mereka telah berhasil melakukannya. Hanya saja, mereka belum mengetahui apa efeknya. Lalu, Chaewon bertanya, mengapa mereka juga mengobati telinganya? Rupanya, Onsan memasangkan chip pada telinga Chaewon, di mana Chaewon bisa mendengar frekuensi suara tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Meski ini bisa menyembuhkannya, tapi Chaewon tidak menyukainya. Dulu, bukan ia tidak mau melakukan perawatan pada telinganya, hanya saja ia tidak mau membebani keluarganya. Sekarang, Chaewon harus memakai peredam bising untuk meredakan bising di dalam telinganya. Jadi menurutnya, untuk apa ia melakukan perawatan jika tidak ada gunanya?
된다고요? 그런데도 지금까지 다 들렸다고? Onsan kemudian berkata jika itu berarti teknologi mereka berjalan dengan sempurna. Namun Chaewon tidak bisa menerimanya. Saking kesalnya kepada Onsan, DNA pada tubuhnya mulai berubah menjadi lebih kuat. Jayu pun menyuruh Chaewon untuk segera berhenti. Dan sebelum Chaewon pergi, Jayu ingin Chaewon melakukan perawatan karena Chaewon sudah berjanji kepadanya. Kemarin saat penyerangan itu terjadi, Chaewon berkata tidak akan ada yang terluka. Makanya, Jayu ingin Chaewon sembuh. Jika Chaewon pergi dari sini, maka sama saja Chaewon telah melanggar janjinya. Namun Chaewon seakan tidak peduli lagi. Ia hanya tidak mau dijadikan eksperimen seperti daging-daging yang dibuat oleh Jayu dan membuat Jayu semakin gila tentang uang. Setelah Chaewon pergi, Jayu kemudian pergi ke sebuah ruangan bernama BF kelas A dan kemudian Jayu kemudian mengumpulkan semua orang anggota timnya. Meski eksperimen mereka berhasil, tapi mereka tidak boleh menyombongkan hal ini, apalagi terdengar oleh para petinggi. Lalu, Jayu ingin bicara berdua dengan Hong Se-ip. Ia tahu mungkin Hong Se-ip tidak mau membicarakan Kim Sin-gu lagi. Tapi, Jayu perlu tahu apa yang membuat Kim Sin-gu tiba-tiba berubah. Apakah semenjak istrinya meninggal, Kim Sin-gu berbohong dan berpura-pura tidak apa-apa di hadapannya? Apa menurut Hong Se-ip, mulai sejak saat itu, Kim Sin-gu membencinya dan berniat untuk balas dendam kepadanya? Karena jelas, jika ia terang-terangan membenci Jayu, maka ia akan menjadi orang pertama yang Jayu curigai. Apakah mungkin sebenarnya Kim Sin-gu bunuh diri agar Jayu dituduh sebagai dalang yang telah membunuhnya? Makanya ia ditemukan saat ia minum champagne di dalam pesawat untuk merayakan keberhasilannya itu. Namun di hati kecil Jayu, ia yakin sebenarnya Kim Sin-gu tidak berniat untuk bunuh diri. Pasti ada seseorang yang membunuhnya dan membuatnya menjadi seperti itu. 그런다거나 전에 없던 사람을 만났다거나. Hong Se-ip kemudian menceritakan setelah kematian istrinya, Kim Sin-gu mulai bergabung dengan sebuah grup. Setiap hari Rabu, ia akan pulang lebih awal untuk berkumpul dengan anggota-anggota dari grup tersebut. Saat ia tanya itu grup apa, Kim Sin-gu berkata hanya sekumpulan keluarga yang ditinggalkan oleh pasien kanker. Hong Se-ip kira saat itu Kim Sin-gu begitu menderita sehingga ia bergabung pada grup tersebut. Lalu hal itu tidak berlangsung lama karena Kim Sin-gu mulai tidak bergabung lagi dan menganggap orang-orang yang ada di dalam grup tersebut pengecut. Hong Se-ip tak mengira Kim Sin-gu berubah menjadi orang yang jahat. Jayu kemudian memegang tangan Hong Se-ip. Ia tahu Hong Se-ip masih belum mampu menceritakan kejadian pada hari itu dan Jayu tidak akan memaksanya. 어떻게 갑자기 악기가 될 수 있는지. Lalu setelah itu Hong Se-ip bertemu dengan Hayden. Hayden mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lab bawah kantor mereka. Tapi Hong Se-ip tidak bicara banyak. Hanya saja Hayden akhirnya tahu di bawah sana alias di lab bawah BF, Jayu dan yang lainnya mengerjakan hal-hal yang berbau kedokteran. Sementara Jayu masih memikirkan apa yang sebenarnya yang membuat Kim Sin-gu mengkhianatinya. Ia lalu ingat saat Kim Sin-gu berteriak bukan dirinya yang melakukannya. Apakah sebenarnya ada orang lain? Ia lalu meminta So-hee untuk melacak alamat di mana Kim Sin-gu pergi setiap hari Rabu. Setelah mendapatkannya, Jayu lalu meminta So-hee untuk memberikannya kepada pengawalnya. Pada saat itu, Chaewon kembali mengawal Jayu. Jayu agak terkejut mengingat ia kira Chaewon memilih untuk mengundurkan diri. Namun rupanya tidak. Ia lalu memerintahkan Chaewon untuk mendatangi So-hee dan mengambil alamat yang ia minta. Di ruangan So-hee, Kim Ho-sung datang terlebih dahulu. So-hee lalu berterima kasih karena Kim Ho-sung mencoba melindunginya di saat penyerangan itu terjadi. Lalu kemudian Chaewon juga masuk ke dalam ruangan itu. Ia datang karena ingin mengambil alamat yang diminta oleh Jayu. Pada saat itu, So-hee memberikan mereka berdua jas buatannya. Jas itu bukan jas biasa, tapi jas yang bisa melindungi mereka dari senjata apapun. Ia meminta maaf karena ia terlambat memberikan jas tersebut. Setelah mengambil alamat, Chaewon dan Ho-sung pun pergi dari sana. 차로 치면 차는 망가져도 안에 사람은 안... Ho-sung kemudian ingin melihat alamat yang ditulis oleh So-hee, namun Chaewon tidak memperlihatkannya.
Dan rupanya Hosong cemburu dengan Chaewon. Mereka berdua sama-sama seorang pengawal. Bedanya, Hosong ditugaskan untuk menyupirkan Jayu, sementara Chaewon melindungi Jayu. Ia merasa sering diabaikan oleh Chaewon yang bekerja sendirian dan tidak mau berkongsi bersama. Sebelumnya, ia merasa terabaikan saat ia melihat Chaewon keluar dari lab bawah, sementara dirinya tidak punya akses masuk ke dalam. Ia pikir Chaewon berusaha untuk merebut pekerjaannya. Tiba-tiba saja, mereka berdua malah berkelahi. Untungnya pada saat itu, Sohee melerai mereka berdua dan sifat kekanak-kanakan mereka berdua juga diketahui oleh Jayu, yang menurutnya pengawalnya cukup atraktif dan terlihat baik-baik saja meski baru saja bertengkar. 아닙니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 다시는 안 그러겠습니다. Hari itu, Jayu pergi ke tempat Sonuje terlebih dahulu untuk memenuhi undangannya. Setelah mengantar Jayu, Chaewon pun pergi dari sana dan berkata kepada Hosong jika ia ingin ke rumah sakit sebentar. Hosong mengira Chaewon pasti sedang kesakitan. Di sana rupanya Sonuje mengajak Chaewon untuk makan bersama. Sebenarnya Sonuje agak khawatir dengan penyerangan yang menimpa Jayu. Namun ia tahu Jayu adalah wanita yang kuat. Terlebih saat Jayu kemari, Jayu malah mempromosikan daging buatannya. Ia yakin di pikiran Jayu saat ini hanya bisnis BF saja. 아니 머릿속에 제품 생각 말고 없어요. Sementara itu, Chaewon datang ke rumah sakit dan di sana ia bertemu dengan Lee Moon-gyu yang hendak melakukan pemeriksaan rutin. Ia bertanya, apa Lee Moon-gyu kenal dengan Kim Sin-gu, peretas di BF? Lee Moon-gyu ternyata sudah tahu semuanya. Bahkan sebenarnya ia lebih tahu dari Chaewon sendiri tentang kejadian yang menimpa BF. Chaewon kemudian bertanya kalau begitu mengapa ia bisa dipilih untuk bekerja di BF. Lee Moon-gyu hanya bilang itu semua karena memang Chaewon kompeten di bidangnya. Chaewon lalu berkata ia hanya melayani Lee Moon-gyu saja, bukan Perdana Menteri yang mana adalah cucu Lee Moon-gyu sendiri. Chaewon curiga apa jangan-jangan ada yang membuat rencana di balik ia masuk ke BF hingga menyebabkan Kim Sin-gu bisa tewas. Sementara itu, Sonuje terus menanyakan apa yang terjadi setelah insiden penyerangan itu. Ia tahu ada korban, namun siapa korbannya? Dan di sana Jayu tidak mau menceritakannya. Ia hanya menceritakan jika ia curiga ada orang lain selain Kim Sin-gu pada peretasan yang terjadi di BF. Bertepatan dengan kematian Kim Sin-gu, Jayu malah dituduh sebagai pembunuhnya. Seolah-olah ada yang merencanakan hal ini. Lalu setelah itu, Jayu pun pergi dari sana. Hosong terlihat sangat khawatir karena Chaewon belum balik juga. Untungnya, Chaewon ada di sana dan datang tepat sebelum Jayu masuk ke dalam mobil. Malam itu, Jayu kembali ke rumah Chaewon dan di sana ia dikejutkan dengan suara dari dalam rumah. Setelah melihat-lihat, rupanya itu adalah Chaewon. Jayu sampai terduduk lemas karena ia begitu terkejut dan Chaewon langsung meminta maaf karena sudah menakuti Jayu. Chaewon tahu Jayu sedang trauma, jadi Jayu pasti waspada dan ia ingin Jayu tidak takut lagi. Jayu harus bisa menghadapi rasa traumanya itu. Ia kemudian menemani Jayu duduk meski dihalangi oleh pintu geser kamarnya Chaewon. Di sana, Chaewon bercerita jika ia akhirnya tahu bagaimana perusahaan BF lahir. Bagaimana dulu Jayu dan timnya membangun perusahaan ini dari nol. Jatuh bangunnya dan usaha mereka yang sekarang bisa mereka nikmati. Dulu, Jayu hampir saja putus asa. Ia sempat beristirahat setelah sekian lama mencium bau perut babi yang mereka teliti. Dan setelah ia kembali, ia muncul dengan ide briliannya jika ia akan membuat puncak piramida yang mendominasi ekosistem. Dan itulah awal BF bermula. 지라면 사슬을 끊어야 돼. Menurut Onsan, orang-orang punya dua kesalahpahaman tentang perusahaan mereka. Pertama, mereka bekerja demi uang. Jika semua demi uang, sudah dari dulu Jayu menjual perusahaan BF dan hidup dengan nyaman. Maka dari itu, jangan pernah berkata jika Jayu gila dengan uang. Padahal, Jayu berusaha menyelamatkan Chaewon. Lalu yang kedua, orang-orang berpikir daging budidaya buatan mereka adalah cara agar kamu tidak menyembelih hewan demi melindungi lingkungan. Padahal sebenarnya tidak.
ia hanya mencari cara lain saja. Sama saja dengan menemukan oksigen baru untuk manusia bernapas. Tapi masih saja banyak orang yang ingin menyingkirkan Jayu. Jayu kemudian teringat dengan kembarannya. Rupanya wanita yang kejang-kejang di dalam rumah sakit yang terkena gejala panik itu bukanlah Jayu, melainkan kembarannya yang terkena penyakit sapi gila yang membuatnya meninggal. Banyak yang menuduh kembarannya itu karena kebanyakan makan daging sapi. Makanya Jayu kemudian membuat gagasan untuk tidak menyembelih hewan lagi dan mencari cara membuat daging buatan yang lebih baik. 분노하지도 고함치지도 않아. Lalu, apa isi dari lab bawah BF yang dibuka oleh Jayu? Ternyata, di sana ada kloningan tubuh kembaran Jayu. Ia menyesal telah mengkremasi tubuh kembarannya itu. Seharusnya dulu Jayu mengawetkan tubuh kembarannya saja. Seharusnya ia segera menemukan cara agar ia bisa mengganti organ-organ saudara kembarnya dan menghidupkannya kembali. Namun sekarang ia sudah terlambat. 보고 싶어. Setelah benar-benar tenang, Jayu dan Chaewon pun mengobrol bersama. Chaewon bertanya, apa sekarang setelah membebaskan manusia dari rantai makanan, Chaewon ingin menjadikan manusia hidup abadi. Makanya ia membuat organ-organ budidaya itu. Sebenarnya bukan itu rencana Jayu. Karena jika demikian, maka manusia akan menjadi semakin tamak dan mendominasi sesuatu yang lain dan manusia tidak akan bisa hidup selamanya. Menurut Jayu, itu adalah kesalahan dan bukan kesempurnaan. Jayu hanya ingin membuat hal agar jika kita tidak merasakan sakit sampai kematian itu tiba. Lalu setelah itu, Chaewon pun berterima kasih karena Jayu sudah menyelamatkannya. Dan juga Jayu berterima kasih karena Chaewon sudah melindunginya. 지켜줘서 고마워요. Hari itu, Chaewon mengajak Kim Ho-sung untuk mencari tahu tempat di mana Kim Sin-gu berkumpul bersama grupnya. Setelah menemukan tempat itu, Ho-sung lalu berpura-pura menjadi putra Kim Sin-gu agar ia bisa mendapatkan informasi. Pengurus yayasan itu berkata, jika tidak ada yang spesial dari Kim Sin-gu, hanya saja orangnya memang super baik. Ia berteman dengan salah satu anggota dan sering mengobrol dengannya. Awalnya, ia ingin meminta nomor telepon teman Kim Sin-gu, tapi pengurus yayasan itu tidak mengizinkannya, sampai kemudian mereka berdua berakting untuk bisa mendapatkan nomor telepon tersebut. Setelah itu, Chaewon dan Ho-sung pun berhasil mendapatkan alamat serta nama teman Kim Sin-gu yang kita ketahui adalah pria misterius yang sekarang diketahui bernama Park Sang-min. Namun rupanya itu adalah nama palsu meski alamatnya memang benar. Saat sampai di alamat itu, Chaewon melihat mobil yang sama yang pernah berada di depan rumahnya saat Jayu pertama kali datang. Mereka memutuskan untuk mengikuti mobil tersebut. Pria misterius itu tahu jika ia sedang diikuti. Ia kemudian tancap gas dan mulai mengecoh Chaewon dan juga Ho-sung. Karena dua mobil sedang kebut-kebutan di jalan, petugas polisi jalanan kemudian mengejar dua mobil itu. Polisi menyuruh mereka untuk segera berhenti. Tapi mobil pria misterius itu malah masuk ke dalam gang yang mana diikuti oleh mobil Chaewon dan Ho-sung. Karena jalanan sempit, pria misterius itu pun kabur keluar dari mobil dan melarikan diri. Di sana, Ho-sung berhasil menyergap pria tersebut. Ia mencoba memukulinya sekaligus mencari tahu tentang Kim Sin-gu. Sedangkan Chaewon malah kehilangan jejak. Dan di sana, Chaewon berusaha untuk mendengarkan dari kejauhan di mana Ho-sung berada. Tapi rupanya, Ho-sung telah dilumpuhkan oleh pria misterius itu. Ia ditikam di bagian perutnya. Chaewon mendengar perkataan pria misterius itu, jika pengawal konglomerat seperti Ho-sung tidak bisa mengalahkan pria jalanan seperti dirinya. Chaewon langsung bergegas mencari keberadaan Ho-sung yang sudah tergeletak di tanah. Sementara pria misterius itu telah pergi. Ho-sung kemudian kehilangan kesadaran saat hendak memberitahukan ciri luka di wajah pria misterius tersebut. Dan pada saat itu, kepolisian datang dan menyuruh Chaewon untuk merunduk ke tanah dan mengira Chaewon lah yang telah membunuh Ho-sung.